bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami tentunya di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas dua berita yang memang berasal dari Indonesia nih pemirsa. Selanjutnya di segmen ini ada berita dari tetangga kita Malaysia. Nih pemirsa nih sempat lihat juga atau masih ingat nih ya, ada video yang merekam detik-detik kejadian amblesnya trotoar di Malaysia yang mengakibatkan satu orang turis hilang. Dan sampai saat ini turis tersebut masih belum ditemukan nih pemirsa. Nah ini melansir dari Kumparan News, Kuala Lumpur ini pernah digemparkan. Karena ini insidennya baru saja terjadi di bulan Agustus yang lalu. Akibatnya seorang turis asal India, G. Vijaya Laksmi ini jatuh sedalam 8 meter. Wow, itu sangat dalam sekali ya. Dikutip dari media lokal Malaysia juga nih ya. Setelah 9 hari pencarian, akhirnya pencariannya diberhentikan. Ini pada tanggal 31 Agustus karena ini juga mempertimbangkan faktor keselamatan dari tim SAR-nya tersebut. Nah akhirnya atas insiden ini nih ya, banyak orang yang ketakutan seperti itu. Ketakutan ya, khawatir tiba-tiba lagi jalan di trotoar ambles juga, ketelen juga seperti itu. Nah akhirnya pemerintah Malaysia sendiri langsung mengeluarkan statement. Ya, alasan dari terjadinya hal tersebut ini adanya fenomena sinkhole yang diduga terjadi akibat aktivitas manusia, kondisi cuaca, dan erosi lapisan tanah di bawah permukaan. Nah, dalam investigasi yang juga dilakukan oleh multi lembaga nih, ditemukan bahwa amblesnya tanah di lokasi tersebut dipicu juga oleh pengikisan tanah tebing yang ada di bawah permukaan. Ini bisa dilihat pemirsa, ini cukup dalam ya gitu kan. Bahkan kan itu ibaratnya lagi jalan loh, kalau di videonya kan detik-detiknya lagi jalan tiba-tiba terus jatuh, akhirnya juga tidak terselamatkan dan bahkan sampai saat ini belum ditemukan karena sudah diberhentikan juga, mengingat bahwa kedalaman yang cukup dalam akhirnya juga ini mempertimbangkan keselamatan dari tim penyelamat. Nah baik, kita juga semoga ini menjadi salah satu perhatian kita juga ya pemirsa, bahwa memang kudu banget berhati-hati ketika kita berjalan di satu tempat. Dan ini juga perlu adanya nih ya, karena ini kan sebenarnya nggak bisa disalahin juga dari orangnya, nggak bisa disalahin juga dari sekitarnya, tapi memang tadi kalau semisal namanya bencana alam ataupun tadi ya, ini adalah hal-hal yang memang terjadi kan tadi tanah, dari alamnya itu sendirilah sinkhole itu kan, ini kan akhirnya menjadi apa ya, aware juga buat kita, dan kita yang nggak menyalahkan pihak manapun, tapi perlu banget ada namanya mitigasi yang harus dilakukan. Ya kita berdoa juga semoga korban juga dapat segera ditemukan ya, titik terangnya seperti apa, dan pemerintah juga dapat lebih mengedukasi. Baik pemirsa, dari Malaysia kita akan terbang ke Indonesia lagi. Ini masih ada berita yang cukup mengagetkan. Dalam arti ini juga merupakan salah satu kasus yang keji ya, yang dilakukan oleh 4 bocah tersangka yang melakukan pembunuhan dan juga pemerkosaan terhadap siswi SMP di Palembang. Nah ini sempat ramai juga, dan bahkan sampai saat ini kalau kita melihat ya, banyak banget video-video yang beredar di mana bapak korban ini menangis terseduh-seduh, tentunya kehilangan putri tercintanya, dan kehilangannya ini juga dalam kondisi yang tidak mengenakan seperti itu. Namun pemirsa, ini yang menjadi bahan greget dari netizen adalah ternyata pelakunya adalah anak di bawah umur seperti itu. Nah ini dilansir juga dari beberapa berita, Polrestabes Kota Palembang bersama Polda Sumatera Selatan ini menangkap 4 bocah tersangka
pembunuhan, dan juga pemerkosaan terhadap gadis. Nah, kalau kita lihat juga dari kronologi yang ada di berbagai media, bahwa siswi SMP itu ditemukan di pemakaman umum Talang Kerikil, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang pada 1 September 2024 lalu. Nah, jadi dalam keadaan yang sudah tewas dan juga tidak mengenakan busana, akhirnya ini menjadi riuh ya, berita yang riuh karena ini kan termasuknya kepada pembunuhan. Nah, ketika saat itu ternyata didalami, dicari siapa pelakunya. Pelakunya itu bahkan menonton ketika mayat tersebut ada pertama kali. Dan yang paling bikin tercengangkannya lagi nih pemirsa, bahkan keempat pelaku juga ikut tahlilan ke rumah korban. Aduh ya, ini benar-benar degradasi moral yang terjadi di Indonesia. Dan kalau kita melihat juga pelakunya ini, ada IS yang berusia 16 tahun, yang merupakan kekasih korban. Dan 3 lainnya itu merupakan teman dari IS, yaitu ada MZ berumur 13 tahun, NS 12 tahun, dan AS 12 tahun. Aduh, umur belasan tahun, 12-13, sudah melakukan hal keji seperti itu. Memang ya, kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa memang saat ini gitu kan, di era digitalisasi yang semakin maju, ada banyak hal-hal yang dapat kita tonton, dapat kita ambil di media sosial kalau tidak menggunakan filter seperti itu, atau kita tidak mempertimbangkan, tidak melihat baik dan buruknya, itu dimakan aja, akhirnya kan menjadi konsumsi dan tadi parahnya dilakukan. Nah, atas dasar ini nih pemirsa ya, akhirnya para pelaku dikenakan pasal penganiayaan anak, persetubuhan terhadap anak, dan pasal pencabulan terhadap anak, dan pasal berlapis nih ya terhadap perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 3 miliar. Nah, sempat ramai juga kemarin di media sosial, ada salah satu cuitan yang akhirnya disuarakan nih oleh para pemirsa. Ini ada sebuah unggahan yang akhirnya di-report atau repost ulang, ini mengenai keempat pelaku. Kenapa gitu kan? Karena keempat pelaku ini disinyalir tidak akan mendapatkan hukuman yang berat, namun direhabilitasi. Nah, sebenarnya ya, ngomong-ngomong tentang ini nih pemirsa, ini juga menjadi salah satu pertimbangan mungkin ya untuk pemerintah, untuk para pembuat kebijakan atau hukum yang ada di Indonesia, melihat dinamika yang ada, lalu juga kita melihat bahwa zaman yang semakin maju, lalu pemikiran masyarakat juga yang semakin berkembang, tentunya ya ini harus ditinjau ulang mengenai hukuman yang dilakukan oleh para pelaku di bawah umur. Karena ini pelaku di bawah umurnya gitu kan, meskipun di bawah umur, tapi ini hal yang mereka lakukan sudah kelewat batas, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Wah, ini benar-benar membuat hati kita tuh sakit ya gitu kan, melihat perlakuan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan tentang edukasi. Ini nih yang bikin gemesnya. Kadang tuh orang-orang di masyarakat kita tuh masih suka mengeluarkan statement jaga anak perempuannya. Padahal yang paling penting adalah mendidik. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki. Itu perlu banget dididik, apalagi nih mengenai hal-hal seperti ini. Agar ini tidak terjadi kembali. Kan kalau semisal nyawa sudah hilang, tidak mungkin bisa dikembalikan. Ya pemirsa, kita juga berharap bahwa nanti para pelaku mendapatkan balasan yang setimpal deh gitu kan, mendapatkan hukuman yang layak. Dan tentunya ini juga ya kita berharap bahwa korban mendapatkan ketenangan di surganya Allah SWT. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.